Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lingkaran iman kita di malam hari ini selepas menunaikan sholat maghrib berjamaah untuk menanti pelaksanaan sholat isya, kita sejenak melingkar iman di taman surga. Mudah-mudahan Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal saleh kita, bagian terindah dari ampunan dosa kita, bagian terbaik dari cara Allah Subhanahu wa taala memantaskan kita semua untuk mendapatkan hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah, kebaikan di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Taib, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tema kita hari ini cukup sederhana ya. Jadi jalan panjang menuju pulang. Sekitar ada dua bahasan. Pertama tentang pulang dan yang kedua tentang jalan panjang dan bekal apa yang harus kita miliki untuk melewati jalan pulang atau jalan panjang menuju pulang. Pertama, menarik ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang akhirat di dalam Al-Qur'an, itu menggunakan dua kata. Kata yang pertama adalah pulang dan kata yang kedua adalah kembali. Sebagaimana misalnya Allah sampaikan di surah Al-Anbiya ayat 35 ya, di ujung ayatnya Allah mengatakan wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan pulang. Dan di surah Al-Ghasyiyah ayat 25-26 Allah mengatakan inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Di sini Allah menggunakan kata kembali. Menarik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara akhirat itu menggunakan kata pulang dan kembali? Ya. Ternyata kata pulang itu bukan sekedar kita mau kemana, tapi kita berasal dari mana itu. Kenapa akhirat disebut dengan pulang dan kembali? Kata Syekh bin Baz rahimahullah, watnunal haqiqah fil akhirah. Karena kampung halaman kita yang sebenarnya itu adalah akhirat, tempat pertama kali bapak kita tercipta itu. Kalau anak tanya sama antum semua, bapak kita siapa? Nabi Adam ya. Dan kita ini Bani, oh, jangan salah sebut Kak, Bani Adam, bukan Bani Israel. Oh, naudzubillah ya. Dan ternyata Adam itu tercipta di mana? Di surga kan? Dan kita ini Bani Adam. Makanya Syekh bin Baz mengatakan watnunal haqiqah fil akhirah. Kampung halaman kita yang sebenarnya itu adalah akhirat, tempat pertama kali bapak kita tercipta, yaitu Adam alaihi salam. Sementara dunia, kata Nabi, setidaknya Nabi menggambarkan dua. Pertama, dalam hadis Muslim, dhalla tahta syajaratin. Dunia itu kita sedang berteduh dari teriknya matahari. Yang kedua, Nabi mengatakan abirus sabil, kita sedang menyeberang atau mengembara itu. Sementara kampung halaman kita yang sebenarnya itu mana? Akhirat. Itulah alasan kenapa Allah ketika berbicara masalah akhirat menggunakan kata pulang atau kembali. Karena kata pulang atau kembali itu bukan menunjukkan sekedar kita mau kemana, tapi kita berasal dari mana. Kalau bapak-bapak mengatakan saya pulang ke Garut, berarti kita orang mana? Orang Garut Pak gitu. Itulah hikmah kenapa Allah berbicara masalah pulang dan kembali ketika berbicara masalah akhirat. Makanya orang yang wafat itu disebut orang yang pergi atau yang kembali? Pergi atau kembali?
Kembali, Pak. Ya, kembali itu. Itulah alasan dari Syekh bin Baz rahimahullah bahwa kampung halaman kita yang sebenarnya itu adalah akhirat, tempat pertama kali Bapak kita tercipta, dan di sini kita adalah sedang mengembara atau sedang berteduh dari terik matahari yang ketika sudah teduh kita bergegas meninggalkan tempat ini dan tidak akan pernah kembali. Setuju ya? Begitu. Ini ada pertanyaan yang sangat lucu sebagai mukadimah. Berarti kita di sini itu kita ini penduduk asli atau penduduk asing? Kalau akhirat itu tempat kembali dan dunia itu tempat kita mengembara, berarti di sini kita ini penduduk asing atau penduduk asli? Oh, jangan asling ya. Asli atau asing? Asing itu. Dan kampung halaman kita itu adalah akhirat. Pastikan setiap kita pulang ke surga itu. Karena itulah kampung halaman kita yang sebenarnya, betul ya? Dan di sini kita penduduk asing. Pertanyaan terakhir, sama tidak kesibukan penduduk asli dan asing? Berbeda. Apa kata Ustaz Yusuf Qaradawi? Kalau penduduk asli membangun segalanya di sini. Kalau penduduk asing menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk pulang ke sana. Nah, pertanyaan terakhir, kita saat ini sedang sibuk membangun segalanya di sini atau menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya pulang ke sana? Nah, itu terserah Bapak dan Ibu. Karena banyak orang yang merasa bahwa dia penduduk asli sehingga bangun segalanya di sini sampai lupa waktu menyiapkan bekal untuk pulang ke sana. Bahkan wa'iyadzubillah, demi membangun segalanya di sini, banyak orang yang menghancurkan masa depannya di sana itu. Betul tidak? Dan itu banyak sekali itu. Maka yang disebut dengan orang cerdas itu bukan membangun segalanya di sini, tetapi menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk pulang ke sana, yaitu ke akhirat. Setuju nggak Bapak Ibu? Nah, itulah alasan kenapa ulama menyebut dengan pulang itu. Bahkan Al-Quran pun ketika berbicara masalah akhirat menyebut kata pulang, karena memang itulah kampung halaman kita yang sebenarnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Yahya bin Mu'az rahimahullah Ar-Razi mengatakan bahwa dunia itu qasiratun jiddan, pendek sekali. Dunia itu pendek, dia hanya jembatan saja itu. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Usia umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqallu ma yazuzu dzalik, dan sedikit yang melewati angka itu. Nah, pertanyaannya, ketika dunia ini pendek dan jatah usia kita itu sebentar, kenapa para ulama menyebut dengan jalan panjang itu? Pada dunia itu pendek dan usia kita sebentar. A'maru ummati bina sittin ila sabain, antara 60 sampai 70, dan sedikit yang melewati angka itu. Betul ya? Bahkan di surah Ar-Rum ayat 54, usia kita 60 sampai 70 itu dibagi dua. Dibagi dua periode. Periode pertama, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, dari lemah menguat. Ini antara 0 sampai 40. Periode kedua, tsumma ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa syaiban, dari kuat melemah. Ini 40 sampai batas usia kita. Yang hadir di sini sedang di periode yang mana ini? Ya? Melemah. Periode pertama kelihatannya masih unyu-unyu. Ya kan? Tetapi ini Yusuf Qaradawi luar biasa ya. Kenapa di periode kedua Allah lemahkan semua fisik kita itu? Kalau kita lihat Al-Ahqaf ayat 15, ketika seseorang sudah masuk 40 tahun ya, itu di An-Naml 170, tsumma rudduhu ila adzil umur, dilemahkan fisik kita. Ini hikmahnya luar biasa dari Qaradawi. Kenapa setelah usia kita 40 tahun oleh Allah dilemahkan pelan-pelan fisik kita, kulit kita, ya, stamina kita, semua oleh Allah dilemahkan itu.
Ternyata kata Qardawi, itu cara Allah memuliakan kita, ingin menghentikan kita dari banyak dosa sebelum kita pulang dulu. Kerasa tidak Bapak dan Ibu, ikhwan akhwat, ada banyak dosa yang sudah kita tinggalkan gara-gara faktor usia. Kerasa nggak Bapak Ibu? Makanya ada istilah, Ustaz, bukan tidak mau tapi sudah tidak kuat. Itu cara Allah memuliakan kita, ingin menghentikan kita dari banyak dosa sebelum pulang. Kalau tidak ada, kalau fisik kita tidak melemah ya, tetap ganteng, tetap cantik, tetap prima, tetap fit, boleh jadi kita tidak punya momentum untuk berhenti dari dosa, tiba-tiba pulang aja begitu. Itu cara Allah Subhanahu wa taala melemahkan fisik kita di usia 40 tahun sebelum pulang, karena Allah ingin memuliakan kita, ingin menghentikan kita dari banyak dosa sebelum pulang ke akhirat. Dan faktanya banyak orang yang sudah meninggalkan kemaksiatan gara-gara faktor usia itu. Saya nggak yakin yang usia-usia di sini yang sudah melebihi 40 tuh masih nongkrong di Dago sampai jam 2 pagi, Ustaz. Kagut masuk angin di kerok gitu ya. Ini cara Allah memuliakan dan mencintai kita di usia 40 tahun ke atas. Cuma siapapun yang sudah masuk usia 40 tahun, dia sudah masuk usia sisa, harus sudah menemukan jalan pulang ke surga. Kenapa? Kesempatan sudah tidak banyak. Bahkan ahlul Madinah idza balagu 40 sanah tafarragu bi ibadatillah subhanahu wa ta'ala. Penduduk Madinah itu kalau sudah usia 40 tahun, mereka betul-betul menenggelamkan diri untuk beribadah kepada Allah, karena mereka seakan-akan mendengar panggilan dari langit. Ya, waktu pertemuanmu denganku sudah sangat dekat itu. Hal anta musta'id di hadzal liqa, apakah sudah siap dan pertemuan itu? Itu kan disampaikan oleh para ulama. Waktu pertemuanmu denganku sudah sangat dekat. Hal anta musta'id di hadzal liqa, sudah siap dan pertemuan ini? Nah begitu. Makanya mudah-mudahan Masjid Al-Ukhuwah ini menjadi anugerah dari Allah buat kita semua untuk bisa menemukan jalan pulang ke surga. Musibah besar bagi siapapun yang sudah masuk usia 40 tahun belum menemukan jalan pulang ke surga itu. Ya, itu musibah. Kenapa? Kesempatan sudah tidak banyak. Makanya 40 tahun itu kan baina tarafain, di antara di persimpangan jalan, Ustaz. Kenapa para ulama menyebut usia 40 tahun itu di antara persimpangan jalan? Karena langkah-langkah berikutnya menentukan masa depan akhiratnya itu. Ya. Langkah-langkah berikutnya menentukan masa depan akhirat. Maka kata ulama, hati-hati siapapun yang sudah masuk usia 40 tahun. Wah, kita kembali. Pertanyaan anak kepada antum semua, dunia itu pendek atau panjang? Pendek, qasiratun jiddan. Pendek kata Yahya bin Muaz. Dan kata Nabi, usia kita panjang atau pendek? Pendek, cuma sampai 60 sampai 70. Ini usia umat yang sangat pendek dibandingkan umat-umat terdahulu itu. Makanya apa kata salafus saleh? Ciri umat Nabi Muhammad itu dua. Yang pertama usianya pendek. Yang kedua, yamutuna baghtah, sering menemukan kematian dengan tiba-tiba. Di umat ini banyak kematian di waktu sama sekali tidak memikirkan sebuah kematian itu. Sering nggak Ustaz kita menemukan fakta seperti itu? Ya, makanya apa kata Ibnu Qayyim Az-Jauziyah rahimahullah, la tuakhiri taubah fa innallaha yakti baghtah. Jangan pernah tinggalkan, jangan pernah lambat untuk bertobat, karena kematian datang secara tiba-tiba. Yang disebut tiba-tiba ini bukan memperpendek usia, tetapi banyak kematian di saat sama sekali tidak memikirkan sebuah kematian itu. Itu namanya baghtah ya. Pertanyaannya, kenapa para ulama menyebut jalan panjang? Padahal dunia itu pendek dan usia kita sebentar. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya, karena kehidupan yang kita lalui bukan hanya di dunia. Dunia satu etape perjalanan dari etape-etape perjalanan yang akan kita lalui sebelum kita pulang ke kampung halaman bernama surga. Maka disebut oleh ulama jalan panjang. Kenapa? Ini etape
perjalanan kehidupan kita. Yang pertama di dunia berapa lama? 60 sampai 70. Yang kedua di alam barzah berapa lama? Tidak selama, tapi lebih panjang dunia atau alam barzah. Makanya Allah mengatakan alam barzah itu hatta zurtumul maqabir, ziarah zurtum itu memang lebih lama itu. Tapi tidak selamanya. Kemudian akhirat berapa lama? Kata Nabi di hadis Bukhari, tiupan pertama itu menghancurkan semua kehidupan. Tiupan kedua membangkitkan manusia dan dikumpulkan di padang mahsyar. Antara tiupan pertama dan kedua itu kata Nabi di hadis Bukhari ya, arba'ina sana, 40 tahun. Kemudian ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar sampai kita ke surga itu berapa lama? Khamsina alfasana, 50.000 tahun. Ini kira-kira panjang nggak itu? Panjang. Jadi Ustadz kan dunia itu pendek, usia kita sebentar. Kenapa ulama nyebut dengan jalan panjang? Karena kehidupan yang kita lalui bukan sekedar di dunia. Setelah dunia ini ada kehidupan yang lebih panjang, namanya apa? Barzah. Tapi tidak selamanya kan? Setelah barzah kita akan dibangkitkan di padang mahsyar sampai nanti ke surga itu berapa lama? Khamsina alfasana, 50.000 tahun. Di surga kita berapa lama? Khalidina fiha, selamanya itu. Maka ini panjang tidak? Nah itu kata ulama, ketika kita melihat etape-etape kehidupan seperti ini, ada 3 pembelajaran terbaik buat kita. 1, jangan merasa hidup hanya di dunia. Setelah dunia kita akan berpindah ke perjalanan yang sangat panjang. Namun perjalanan itu kondisinya sangat ditentukan oleh bagaimana cara kita menjalani kehidupan di dunia. Makanya anak tanya sama antum semua, akhir itu misteri tidak buat kita? Tidak. Kenapa? Sebagaimana kita menjalani kehidupan di dunia, seperti itu kita merencanakan kehidupan di akhirat, dan itu tidak akan pernah meleset. Betul? Saya ulang. Sebagaimana kita menjalani kehidupan di dunia, seperti itu kita merencanakan kehidupan kelak di akhirat. Betul? Kalau kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, kira-kira masa depan kita jelas tidak? Jelas tidak? Contoh kayak begini, Ahi. Contoh begini. Kalau hidup kita bersama Al-Quran, kira-kira jelas nggak masa depan kita? Kemana? Ke surga. Karena semua petunjuk yang bisa mengantarkan kita ke surga ada semua di dalamnya itu. Betul tidak? Pertanyaan kedua, kalau hidup kita tidak bersama Al-Quran, jelas nggak masa depan kita? Jelas tidak? Jelas, cuma tidak ke surga. Betul kan? Tidak akan ke, karena Allah memberikan jalan bagaimana cara kita menemukan surga. Semua kebutuhan petunjuk itu ada di mana? Ada di Al-Quran. Nah, pertanyaan terakhir, sudah berapa persen hidup kita diatur sama Al-Quran? Itulah porsi besar dan tidaknya kita untuk mendapatkan surga, sangat bergantung kepada saat ini sudah berapa persen hidup kita diatur oleh Al-Quran. Rumah tangga kita, bisnis kita, bertetangga kita, hidup kita, sudah berapa persen kira-kira? Kayak begini, ini kalimat dari Dr. Aid Al-Qarni. Kata beliau, ini di buku beliau ya, judulnya I'rab Rabbaka Ustadz. Ini buku keren banget ya. Antum bisa beli, judulnya I'rab Rabbaka, kenali Tuhanmu. Salah satu karya terbaik dari Dr. Aid Al-Qarni. Beliau banyak melahirkan buku-buku bestseller, La Tahzan, terus Ihfadillah Yahfadka, I'rab Rabbaka. Sekarang yang lagi viral namanya Mulhimul Mu'allim. Ada sekitar sekian puluh karya beliau ya. Idza fahimtal Qur'an min awwalihi ila akhirih, ya, satajidu jawaban min su'alin man huwa Allah.
Kalau kita memahami Al-Quran dari awal sampai akhir, maka kita bisa menjawab dari satu pertanyaan, siapakah Allah itu? Karena dari awal sampai akhir 30 juz itu Allah sedang menjelaskan siapa dirinya itu. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu menjelaskan tentang siapa Allah. Makanya kalau kita memahami Al-Quran dari awal sampai akhir, kita bisa menjawab satu pertanyaan besar. Man huwa Allah, siapa itu Allah? Nah, pertanyaannya, dari 30 juz sudah berapa juz yang sudah kita pahami? Dari 114 surat sudah berapa surat yang sudah kita pahami? Jangan-jangan kita belum mengenal Allah. Itu kata Aid Al-Qarni itu. Ya. Makanya kenapa cinta kita kepada Allah masih tipis, kadang dikalahkan oleh dunia kita, begitu ya? Karena kita belum mengenal siapa Allah. Karena cinta kepada Allah itu harus mengalahkan cinta kita kepada apapun, kan? Itu nggak mungkin terjadi kalau kita tidak mengenal siapa Allah. Ustaz, bagaimana cara mengenalnya? Pahami Al-Quran. Makanya kalau kita paham Al-Quran dari awal sampai akhir, kita akan tahu siapa Allah itu. Dan kalau kita sudah mengenal, kita akan jatuh cinta, dan kecintaan kita akan melebihi apapun yang ada di kehidupan ini. Sekarang kerasa nggak cinta kepada Allah sering terkalahkan oleh dunia kita, oleh kesibukan kita? Sering ngerasa nggak itu? Cinta kepada Allah terkalahkan oleh kenikmatan dunia kita dan seterusnya. Berarti porsi cinta kita belum besar itu. Kenapa? Jangan-jangan masalahnya kita belum mengenal utuh siapa Allah. Karena kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tidak mungkin ada orang yang mengenal Allah kemudian tidak jatuh cinta. Kalau antum makin mengenal anak, makin tidak berselera, wajar. Dah kita manusia, kan? Kesan pertama apa? Menggoda, Allah juga iklan gitu ya. Tapi makin lama kita makin mengenal, makin tidak berselera, wajar nggak, Ustaz? Tapi kalau kita makin lama mengenal Allah, makin tidak berselera, itu aneh sekali. Karena nggak mungkin ada hamba kemudian mengenal Allah tidak jatuh cinta. Kalau cinta kita sekarang kepada Allah itu porsinya sangat sedikit, bahkan dikalahkan dunia kita selama ini, jangan-jangan kita belum jauh mengenal Allahnya itu. Dan faktanya, dari 30 juz, berapa juz yang sudah kita pahami? Duka tuh Ustaz, mana gitu kan? Dari 114 surat, sudah berapa surat yang sudah kita pahami? Jangan-jangan memang kita masih sedikit, Ustaz. Makanya wajar cinta kita kepada Allah segini-gini saja itu. Terkalahkan oleh ini, oleh itu, dan lain seterusnya itu. Ya, wa'iyudzubillah. Itu kalimat Aid Al-Qarni. Antum baca. Itu di muqaddimah awal di kitab beliau, judulnya I'rab Rabbaka. Itu buku bagus. Ya. Baik, itu yang pertama ya. Karena kehidupan yang akan kita jalani itu etapanya banyak, dunia, barzah, akhirat, kemudian surga ya. Kita tidak bicara neraka karena ini wajah-wajah ahli surga semua insyaallah. Ini etapanya panjang Maka satu, jangan pernah merasa hidup cuma di dunia itu. Ada kehidupan lain yang akan kita jalani setelah dunia ini. Dunia sebentar, tapi barzah, tapi akhirat khamsina alfas sanah, 50.000. Dan bagaimana kondisi kita di sana sangat ditentukan saat ini itu. Memang dunia itu pendek Ustaz ya, tapi menentukan masa depan perjalanan kita nanti kelak di akhirat. Yang kedua, karena etape perjalanan kita panjang, tidak hanya dunia. Yang kedua, jangan hanya mencari kebahagiaan di dunia saja. Bahkan apa kata Nabi? Allahumma la isha illa ishul akhirah. Kehidupan yang sebenarnya itu kehidupan akhirat. Dan kata Syekh Ratib An-Nablusi, wa anna sa'adata sa'adatul akhirah. Dan kebahagiaan yang sebenarnya itu kebahagiaan akhirat. Maka keberlimpahan dunia kita tak pantas disebut kebahagiaan kalau tidak mengantarkan kita pulang ke surga itu. Dan ujian-ujian kehidupan dunia kita tak pantas disebut dengan penderitaan kalau semua itu mengantarkan kita bahagia di surga. Setuju tidak? Gitu. Maka jangan hanya mencari kebahagiaan
dunia. Kalaupun saya memilih kepada antum semua, kira-kira dari etapa hidup ini kebahagiaan mana yang paling penting harus kita raih? Di mana itu? Kan kita ada 4 nih, dunia, barzah, akhirat, surga. Kalau harus memilih, kira-kira yang paling penting buat kita kebahagiaan di mana? Di mana? Ya, dunia akhirat lah begitu ya. Kita punya doa kan, Rabbana atina fid dunya. Tetapi inna sya'adata sa'adatul akhirah. Kebahagiaan sebenarnya itu kebahagiaan kelak di akhirat. Makanya keberlimpahan dunia kita tak pantas disebut dengan kebahagiaan kalau tidak mengantarkan kita bahagia di surga itu. Bahkan ciri orang bertakwa itu tidak pernah tertarik dengan keindahan dunia ketika mengancam masa depan kebahagiaan akhirat. Itu ciri orang bertakwa itu. Semoga Allah menganugerahi kita rasa ketidaktertarikan dengan keindahan dunia kalau semua itu mengantarkan kita menderita kelak di akhirat itu. Sekarang ada nggak Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang demi ingin mengejar kebahagiaan dunia rela mengorbankan masa depan kebahagiaan akhiratnya? Ada nggak? Ini orang-orang nggak cerdas itu. Orang berani mencuri, korupsi dan sebagainya. Ini orang-orang nggak cerdas, Mereka demi membangun kebahagiaan di sini rela menghancurkan kebahagiaan masa depan akhiratnya itu. Ya kan? Makanya kenapa kita tidak korupsi, belum ada kesempatan itu. Kita tidak mungkin berbuat itu ya, wa itu billah. Ya, kesempatan. Kenapa benci korupsi? Koruptor tengajak, bukan tengajak. Allah sedang menyelamatkan kita untuk menjaga masa depan kebahagiaan akhirat kita insyaallah. Di luar sana coba lihat, demi untuk mendapatkan kebahagiaan dunia sampai rela menghancurkan masa depan kebahagiaan akhiratnya. Semoga Allah melindungi kita semua. Itu yang keberapa? Pelajaran yang kedua. 1, jangan hanya merasa hidup di dunia. Ada kehidupan-kehidupan yang lebih panjang setelah dunia ini. Persiapkan. Yang kedua, jangan hanya mencari kebahagiaan dunia. Bahkan kebahagiaan sebenarnya itu kebahagiaan kelak di akhirat. Setuju ya? Dan terakhir, karena dunia itu, mohon maaf, karena kehidupan kita ini panjang, dunia, barzah, akhirat, kemudian surga. Maka kesibukan terbaik buat kita bukan membangun segalanya di sini, tetapi menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk pulang ke sana. Coba, terjemahkan kalimat Yahya bin Mu'adz ini. Ad-dunya qantaratul akhirah. Dunia itu jembatannya akhirat. Fa'baruha, seberangi, wala ta'maruha, dan janganlah bikin. Jadi dunia itu jembatan akhirat. Kalau di jembatan kita seberangi atau bangun segalanya? Seberangi. Ini kata Yahya bin Mu'adz ya. Laisa minal akli bunyanul qusur alal jusur. Ini orang bodoh membangun bangunan di jembatan. Ini kata beliau ya, khud minad dunya ma yubalikukal akhirah wala takhud minad dunya ma yamnaukal akhirah. Kata Yahya bin Mu'adz, ambillah dunia sekiranya dunia itu mengantarkan kita pulang ke surga, dan jangan pernah mengambil dunia seindah apapun itu ketika justru mempersulit bahkan menahan kita untuk bisa mendapatkan surga. Anak tanya sama antum semua, kenapa Rasulullah itu meninggalkan Mekah menuju Madinah? Padahal di Mekah itu mau perempuan cantik apapun dikasih oleh orang Quraisy, betul? Jabatan setinggi apapun dikasih, harta sebanyak apapun dikasih, semuanya sama orang Quraisy. Tapi kenapa Nabi tinggalkan itu semua, malah menuju Madinah itu? Kenapa? Nabi mengajari kita, jangan terlena dengan keindahan dunia ketika semua itu mengancam masa depan kebahagiaan akhirat kita itu. Bagi seorang mukmin, yang lebih penting adalah bagaimana kebahagiaan masa depan di akhirat. Nabi itu dunia settle loh, ya kan? Mau harta sebanyak apapun, mau perempuan secantik apapun, mau kedudukan setinggi apapun, ditolak semuanya kan oleh Nabi kan?
Bahkan Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah itu. Karena Nabi menolak, kemudian orang-orang Quraisy bersepakat yang namanya Muhammad harus dibunuh itu. Maka Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah itu. Nah, ini 3 pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari etapa kehidupan kita itu panjang. Dunia, barzah, akhirat, kemudian surga. Nah, kita akan bahas, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, apa yang harus kita persiapkan di jalan yang panjang ini agar akhir cerita kita adalah surga itu. Kan Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, mata rohah, kapan kita ini istirahat di jalan panjang ini? Kata beliau, ketika langkah kaki kita sudah menapaki pintu surga itu. Ada 3 bekal di jalan yang panjang ini yang harus kita miliki untuk mengantarkan kita berpulang ke tujuan akhir, yaitu surga itu. Baik, kita mau dari sini. Bekal pertama melalui jalan panjang agar kita berakhir kelak di surga adalah kita butuh cahaya. Sepanjang apapun perjalanan, kalau cahayanya cukup, kira-kira kita mudah salah langkah tidak? Kira-kira kita mudah terkosewat, terserele dan terkusruk? Alah, apa itu? Mudah tidak kira-kira? Makanya kaidahnya, sepanjang apapun sebuah perjalanan, kalau kita memiliki cahaya yang cukup yang menerangi perjalanan kita, kita tidak akan mudah salah arah. Betul ya? Tapi sependek apapun sebuah perjalanan, ketika gelap gulita dan pekat, tidak ada cahaya, mudah nggak kita ini salah arah, salah jalan? Nah begitu. Maka pastikan kita punya cahaya yang cukup. Ini kalimatnya. Man sholahat ru'yatuhu sholahat a'maluhu wa man sholahat a'maluhu sa'ida fid dunya wal akhirah. Siapa yang benar penglihatannya, siapa yang cukup cahayanya akan benar penglihatannya, dan siapa yang benar penglihatannya akan benar amalnya, dan siapa yang benar amalnya akan bahagia dunia dan akhirat. Siapa yang tidak cukup cahayanya, maka tidak akan benar penglihatannya, dan siapa yang tidak benar penglihatannya tidak akan benar amalnya, dan siapa yang tidak benar amalnya akan celaka dunia dan akhirat. Semua bergantung pada cahaya. Nanti di sirat, di sirat itu kan gelap gulita, ya kan? Setiap kita nanti punya cahaya, tapi cahaya tergantung dengan amal kita masing-masing. Ada cahaya segede gunung, bahkan ada cahaya sejari gitu, itu nanti di sirat. Itu tergantung amal ketika di dunia itu. Kenapa banyak yang terkusruk? Terkusruk. Kenapa banyak yang terjatuh itu? Karena dia kurang cahaya. Bahkan orang-orang munafik itu ketika dia menyeberang di sirat itu kan dia ngejar cahaya, tiba-tiba tengah jalan dia padam semuanya. Maka semuanya akan jatuh ke dalam neraka jahanam itu. Sudah azan. Kita istirahat dulu atau bagaimana? Dilanjutkan dulu sebentar ya. Baik, itu tergantung kepada cahaya. Maka cahaya itu dari mana kita dapatkan? Di surat Al-Anfal ayat 29. Mari kita lihat ayatnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Wahai orang-orang yang beriman, jika bertakwa kepada Allah, maka kami akan berikan kepada kamu furqan. Apa arti furqan? Pembeda. Kenapa kita bisa membedakan? Karena bisa melihat kan? Kenapa bisa melihat? Karena ada cahaya itu. Maka orang-orang yang terus merawat iman dan ketakwaan, maka dia akan diberikan cahaya oleh Allah, sehingga dengan cahaya itu dia mudah membedakan mana benar, mana salah, mana hak, mana batil, mana riba, mana tidak. Ini butuh sekali dalam perjalanan kita. Sampai jam berapa?
Istirahat ya. Ini harus ada bunyi. Masih ada waktu atau cukup? 3 menit lagi, baik ya. Karena saya baru pertama ngisi, jadi mohon maaf aturan-aturannya belum begitu paham. Biasanya suka ngisi di Ar-Rahman ya. Sudah 8 tahun mungkin ngisi bareng di sana ya, sampai sekarang 7 atau 8 lah ya. Dan di sini baru pertama. Mudah-mudahan menjadi bagian dari silaturahim kita insyaallah ya. Nah itu ahi. Makanya kalau orang imannya nggak dijaga, amal solehnya tidak dirawat ahi, dia seakan-akan sedang berjalan di perjalanan yang tidak cukup cahaya. Makanya sering salah kan, sering salah langkah, sering tersesat dan lain seterusnya itu. Karena semuanya sangat bergantung kepada apa kabar cahaya yang kita miliki itu. Ini yang pertama yang kita butuhkan untuk melakukan perjalanan pulang menuju perjalanan pandang menuju pulang ke akhirat. Dari mana cahaya itu? Perpaduan dari iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita perjelas kembali 3 hal ini setelah pelaksanaan sholat Isya ya. 3 bekal yang harus kita miliki untuk melakukan perjalanan panjang menuju pulang ke surga. Semoga 3 bekal ini bisa kita miliki agar akhir dari perjalanan panjang ini kita bisa berhenti di pintu surga insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu dan bapak, ikhwan, akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dari 3 bekal penting ya yang harus kita miliki untuk melewati jalan panjang menuju pulang ke akhirat. Yang pertama, kata salafus saleh, kita membutuhkan cahaya. Karena sebuah perjalanan panjang ketika cahaya cukup yang menerangi kita, kita tidak akan mudah salah arah, salah langkah ya. Namun sependek apapun sebuah perjalanan, ketika kita tidak memiliki cahaya yang cukup, kita akan mudah terjerembab, salah arah, salah langkah. Dan ternyata di Al-Quran Al-Anfal ayat 29 Allah menginformasikan kepada kita tentang cahaya yang kita butuhkan, dan itu dihasilkan dari iman dan ketakwaan. Maka kalau kita lihat orang-orang yang merawat iman dan ketakwaan selalu tidak menemukan banyak kesalahan dalam kehidupan, karena dia memiliki cahaya itu. Ketika memilih tidak berakhir kekecewaan, ketika melangkah tidak mudah untuk salah arah, karena Allah telah memberikan cahaya yang itu dihasilkan dari keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di fase yang disebut dengan akhir zaman. Kita memahami akhir zaman itu kan fase kehidupan manusia sebelum terjadi hari kiamat. Padahal kata Dr. Muhammad Al-Arifi, yang disebut dengan akhir zaman itu adalah asyaddu wa as'abu hayah ya lil insan fi mururi zaman qabla yaumil qiyamah. Yang disebut dengan akhir zaman itu bukan sekedar fase kehidupan manusia sebelum hari kiamat, tetapi fase terberat dan tersulit yang dilalui oleh manusia sebelum datang hari kiamat. Dan kata Nabi, aku diutus dengan kiamat kahataini, seperti begini ya. Artinya bahwa umat Nabi Muhammad itu sudah masuk fase akhir zaman. Kenapa ulama menyebut dengan asyaddu wa as'ab, fase terberat dan tersulit? Karena akhir zaman akan menemukan 3 hal yang tidak kita temukan di zaman-zaman sebelumnya. Yang pertama, kata Nabi, akhir zaman itu kaki to'il lail al-mudlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Makanya saking potongan malam gelap gulita itu, kata Nabi,
ada orang yang ketika pagi dia beriman, sore sudah kafir itu. Itu saking saking pekatnya akhir zaman itu, pagi dia masih beriman, sore sudah menjadi orang kafir itu. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kenapa fase akhir zaman itu menjadi fase tersulit dan terberat manusia sebelum hari kiamat datang? Karena akhir zaman disebut dengan al-fitan. Fitan itu jama dari fitnah. Artinya segala fitnah yang pernah terjadi di masa umat-umat sebelumnya, semuanya reunian di zaman ini. Makanya akhir zaman itu zaman yang mereuni segala fitnah yang pernah terjadi sepanjang sejarah manusia. Berbagai kemaksiatan ketika zaman Nabi Adam, zaman Nabi Yusuf, zaman Nabi Lut, semuanya kumpul di zaman ini. Ini zaman yang sangat kaya karena mengumpulkan semua fitnah yang ada di masa-masa sebelumnya itu. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kemaksiatan apa yang pernah terjadi zaman Nabi Lut? Kalau bahasa kita mungkin LGBT ya. Sekarang ada tidak? Ada. Kemaksiatan apa yang pernah terjadi zaman Nabi Yusuf? Hasud kan, kemudian mencoba perzinahan kan begitu. Di zaman ini ada tidak? Semua ada. Maka akhir zaman itu zaman yang mereuni dan mengumpulkan semua fitnah-fitnah yang pernah terjadi di zaman-zaman sebelumnya. Maka berat sekali kita berada di zaman ini. Nah, yang ketiga, tanda akhir zaman itu yang membuat berat adalah intisyarat. Kemaksiatannya itu numpuk, menyebar, dan orang sudah kehilangan rasa malu ketika berbuat maksiat di zaman ini. Coba kita lihat, setiap hari kita hampir disuguhkan dengan berbentuk kemaksiatan-kemaksiatan yang kadang pelakunya sudah kehilangan rasa malu itu. Maka kira-kira di zaman seperti ini berat tidak? Tapi kalau kita punya cahaya, maka seberat apapun akhir zaman, kita tidak akan pernah salah langkah dan salah arah itu. Ya. Maka tidak ada yang harus kita rawat kecuali keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu sumber-sumber cahaya kita. Baik, yang kedua, bekal apa yang terbaik dan penting kita miliki di jalan yang panjang ini menuju pulang, dan tadi sudah kita sepakati pulang kita ke surga insyaallah. Maka bekal yang kedua yang harus kita miliki adalah pemandu jalan. Sepanjang apapun perjalanan, kalau kita punya pemandunya, tidak akan pernah mudah salah langkah, salah arah kan, tidak akan mudah tersesat. Kita akan sampai ke tujuan asal punya pemandu perjalanan. Dan pemandu perjalanan itu Allah sampaikan di surah Ali Imran 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Pemandu jalan terbaik di jalan yang panjang ini untuk mengantarkan kita pulang ke surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pemandu perjalanan yang sangat baik, yang kita tidak akan pernah tersesat kalau kita mengikuti beliau itu. Makanya kita lihat di sini, ketika Allah berbicara masalah Rasul, itu menggunakan kalimat manallah. Dalam Al-Quran, kalimat manna hanya dipakai untuk dua. Satu untuk Rasul, dua untuk hidayah itu. Ya munnu alaikum an hadakum lil iman. Untuk keimanan, hidayah dan iman itu. Allah itu kalau Allah Subhanahu wa taala kalau memberi kadang menggunakan kata an'ama atau a'ta kan, a'ta yu'ti an'ama yun'imu. Tapi untuk Rasul dan untuk iman atau hidayah menggunakan kata manna. Sama artinya memberi itu. Tapi manna ini pemberian Allah yang kebaikan dan keagungannya melebihi pemberian yang lain. Makanya diutus nabi dan iman itu pemberian Allah yang melebihi anugerah yang lain itu. Makanya kalau orang sudah imannya bagus dan ibadahnya mengikuti Rasulullah,
dia adalah orang yang mendapatkan anugerah terbaik dan teragung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata manna dalam Al-Qur'an hanya dipakai untuk dua, untuk Rasul dan untuk bab iman itu. Contoh di sini, laqad mannallah, betul kan? Alal mu'minin. Allah memberikan karunia yang sangat agung kepada orang beriman. Apa karunianya? Id ba'atha fihim rasulan min anfusihim, itu rasul itu. Nah, ini hikmah ketika Allah menggunakan kata manna. Maka kalau orang sudah hidup bersama iman, sudah ibadahnya ikuti Rasulullah, itu orang terbaik di muka bumi ini. Saya tanya kepada antum semua, kenapa diutusnya Nabi Allah menggunakan kata manna, seakan-akan ini anugerah terindah melebihi anugerah yang lain? Karena apapun yang mengantarkan kita nikmat bersama syariat ini adalah siapa? Ana tanya sama antum semua, siapa yang mengantarkan kita nikmat hidup bersama agama ini? Rasulullah. Siapa yang mengantarkan kita nikmat hidup bersama Al-Quran? Siapa yang mengantarkan kita mengenal Allah kemudian mencintainya? Siapa yang membuat kita mengenal syariat ini dan menikmatinya? Dan siapa yang mengantarkan kita menemukan jalan pulang ke surga? Semua itu adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kenikmatan Rasul dalam kehidupan kita itu. Coba anak tanya sama antum semua, ada nggak saat ini orang yang menyembah matahari, menyembah apalagi ya, bahkan menyembah hewan, ada tidak sekarang? Ada kan ya? Kenapa terjadi ada yang menyembah berhala, api, matahari, hewan? Kenapa terjadi? Karena kita ini punya kebutuhan untuk menyembah itu kepada sesuatu yang maha kuat. Ada kebutuhan spiritual kita untuk mengabdi, Cuma kenapa mereka menyembah itu semua? Karena mereka tidak dibimbing oleh seorang Rasul, sampai menyembah binatang, sampai minum air seni binatang begitu. Kenapa semua terjadi? Karena manusia itu ada kebutuhan spiritual, itu menyembah. Kenapa mereka sampai begitu? Karena mereka tidak mendapatkan Kita sekarang memenuhi kebutuhan ini dengan cara terhormat kepada Allah, itu berkat siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ibadah kita sudah sesuai dengan petunjuk Nabi, itu anugerah terindah dalam hidup ini. Itu anugerah terbaik itu. Ya. Karena tidak ada pemandu jalan yang bisa mengantarkan kita sampai tujuan ke surga kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pegang, tidak akan pernah tersesat selamanya itu. Nabi menjadi anugerah terindah dalam hidup kita, karena apapun yang kita nikmati dari agama ini, mencintai Robnya, mencintai Al-Qur'annya, mencintai syariatnya, nikmat hidup bersama agama ini, semua itu adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, sekarang pertanyaannya, Rasul sekarang sudah tidak ada di tengah-tengah kita itu. Lalu siapa yang akan menjadi pemandu jalannya? Maka Nabi mengatakan di hadis riwayat Abu Daud, al-ulama warasatul anbiya, yaitu para ulama yang mendapatkan warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Warisan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Coba lihat di ujung hadisnya, warasul ilma, yaitu para ulama yang diwarisi ilmu, dan ilmu di sini ulama sepakat itu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka pemandu terbaik saat ini yang bisa mengantarkan kita di jalan yang panjang ini untuk pulang ke surga adalah para ulama yang diwarisi ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati, kalau kita sudah nikmat hidup bersama Allah lewat keimanan kita dan nikmat bersama Rasulullah lewat sunnah-sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari, percayalah bahwa kita manusia terbaik di muka bumi ini, karena sudah mendapatkan anugerah yang indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah, coba kita lihat misalnya, saya sedang fokus membahas tentang wisata kampung akhirat di 2 kajian di kota Bandung.
ternyata Nabi pernah bersedih ada umatnya yang terusir dari Telaga Al-Kautsar. Padahal kan Nabi mendapatkan wahyu ketika masih hidup dan Nabi tersenyum. Nabi itu agfa, Nabi itu kayak duduk di kursi tidur ya, kemudian bangkit dan tersenyum. Para sahabat bertanya, lima dhahika ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Anifan, baru saja aku mendapatkan wahyu, yaitu Allah memberikan kepadaku telaga bernama Al-Kautsar yang semua umatku akan minum di sana bersama Nabi itu. Ya. Jadi makanya kalau ada yang sedang kajian kemudian tertidur, ngantuk, bangun, tersenyum, curiga itu dapat wahyu itu. Itu dapat wahyu ya. Ternyata ketika Nabi itu kan di hadis Muslim dari Anas bin Malik, wa anna faratahum alal haud, aku gandeng tangan saudara-saudaraku menuju telaga untuk minum bersama. Tapi ternyata ada yang terusir oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, kenapa kau usir mereka? Bukankah mereka itu bagian umatku? Apa kata Allah? Kata Allah, kamu tidak tahu apa yang sudah mereka lakukan terhadap agama ini sepeninggalmu. Jadi ada umat yang merubah syariat Rasulullah setelah Rasulullah meninggal itu. Dan ulama sepakat ini bahasan tentang bid'ah itu. Maka siapa yang terusir dari telaga Nabi di hadis yang panjang ini, yaitu umat Islam yang merubah ajaran Rasulullah setelah Rasulullah wafat itu. Makanya kita lihat di kajian tentang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Talbisul Iblis, ada jebakan setan terhadap umat ini. Ada 6, dari mulai yang paling penting sampai yang pentingnya biasa itu. Apa namanya ya? Apa tuh Ustaz? Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu urutannya dari penting ke tidak penting itu. Jebakan pertama yang paling penting setan itu adalah akan menjebak kita soal kesyirikan itu. Kenapa setan senang membuat kita syirik kepada Allah? Karena kalau kita bawa dosa ini ke akhirat diampuni tidak? Tidak itu. Makanya setan berupaya untuk membawa kita terjebak dalam kesyirikan. Karena dosa ini ketika terbawa ke akhirat tidak akan mendapatkan ampunan. Karena Allah mengatakan semua dosa aku ampuni kecuali dosa syirik. Coba yang keduanya apa coba? Setelah syirik, setan menjebak kita berupaya untuk bermudah-mudah dalam perbid'ahan. Itu ini kalimat-kalimat dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya. Dosa besar itu di bawah setelah bahasan-bahasan tentang bab bid'ah itu. Makanya ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang mendapatkan anugerah terindah dalam hidup ini, satu, pastikan kita hidup bersama iman. Karena kata Rasulullah, innallaha yu'tid dunya may yuhib wa man lam yuhib, walakinnallaha la yu'til iman illa man ahab. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Allah berikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan tidak Allah cintai. Namun Allah tidak memberikan nikmatnya iman kecuali hanya kepada orang yang Allah cintai. Dan yang kedua, pastikan ibadah kita sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini anugerah terindah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita menguatkan iman dan ibadah kita sesuai dengan petunjuk Nabi? Maka tidak ada cara lain kecuali tolabul ilmi, kecuali kita banyak ngaji itu. Iya kan? Karena dua-duanya harus kita dapatkan lewat halaqatul dzikr seperti ini kan begitu. Karena agama kita ini kan agama ilmu, agama yang mengilmui amal dan mengamalkan ilmu. Agama kita bukan agama kilawakola. Apa kilawakola dalam bahasa Indonesianya ya? Cek, apa cek itu? Cenah. Agama kita bukan agama cenah tapi agama ilmu. Apapun harus didasari dengan, makanya ada doa Nabi yang sangat indah sekali. Allahumma inni as'aluka ilman. Yang kedua, rizqan. Yang ketiga, amalan mutaqabbalan. Coba, indah nggak doa ini? Ketika bicara ilmu, Nabi kebicara harta,
ketika harta, Nabi berbicara kepada amal yang diterima. Ini kait berkelindan. Satu, kalau orang makin dalam ilmunya akan makin bersih hartanya. Kalau kita ingin memiliki harta yang bersih, ilmui, biar kita tahu mana halal, mana haram, mana riba, mana bukan, mana hak, mana batil. Orang nggak mungkin bersih hartanya kalau ilmunya tidak dalam itu. Betul tidak? Karena semuanya butuh ilmu. Makanya, ya Allah, berikan saya harta yang bersih. Berarti memang kita harus banyak belajar itu. Betul? Yang ketiga, amalan mutaqabbalan. Bagaimana supaya kita amal diterima? Satu, ilmui. Yang kedua, biayai dan harta yang bersih. Karena Allah tidak akan pernah menerima sebuah ibadah yang dibiayai dengan harta. Sudah bagus ilmunya, makin bersih hartanya. Kalau ilmu kita bagus, harta bersih, ibadah kita pun akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada pertanyaan, bagaimana supaya ibadah kita diterima Allah? Ilmui dan biayai dengan harta yang halal. Ini indah sekali Rasulullah itu ya, ketika ngajar kita doa sangat luar biasa itu. Nah ini ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan bekal kedua, kita harus punya pemandu perjalanan di jalan yang panjang ini untuk mengantarkan kita pulang ke surga. Siapa pemandu terbaik itu? Itu Rasulullah SAW, dan Nabi sudah tidak ada. Siapa pemandu kita saat ini? Para ulama yang diwarisi ilmu dari Rasulullah. Boleh jadi ulama-ulama itu saat ini ekonominya, status sosialnya mungkin di bawah kita semua. Tapi yakinlah mereka manusia-manusia terbaik yang ada di sini. Karena merekalah yang bisa mengantarkan kita menemukan jalan pulang ke surga. Maka kalau di sini ada banyak ulama, support ya, kita dukung, kita hargai, kita kawal. Mereka adalah orang-orang yang bisa mengantarkan kita menemukan jalan pulang ke surga itu. Terakhir, karena waktu, apa bekal terbaik yang harus kita miliki di jalan panjang ini untuk menuju pulang? Yaitu as-suhbah ma'as salihin, kebersamaan dalam kesolehan. Ya, coba kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'a shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang benar. Coba, kenapa iman, takwa dipaket dengan orang-orang soleh dalam satu ayat? Kata para ulama, sulit kita menjaga keimanan kita dan ketakwaan kita kalau tidak bersama orang-orang yang soleh itu. Sulit itu ya. Kalau ingin kita menjaga keimanan kita dan ketakwaan kita, kita harus bersama orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang soleh. Karena tidak ada cerita orang bisa istiqomah dalam kesendirian, berat itu. Maka kita harus punya circle-circle kesolehan. Kan saat ini banyak muncul circle-circle kan, PKK, perempuan kaditu kadie, PUI, perempuan uncag incik. Itu banyak ya, semuanya perempuan. Punten ibu-ibu ya. PUI, perempuan udar, idar, perempuan yang gampang OTW dan gasken gitu. Nah, kalau kita ingin selamat di perjalanan panjang ini, maka temukan as-suhbah as-solihin, yaitu lingkaran kesolehan itu. Puncaknya begini, saya pernah, ini 2023, saya kan Ramadan di Tanah Suci ya. 2023 Ramadan di sana, terhentak kemudian menangis tuh. Karena ada seorang syekh ketika menjelang asar itu bahas tentang kenapa kita harus sholat berjamaah di masjid. Kalau saya tanya kepada bapak ibu di sini, ikhwan akhwat, kenapa kita sholat harus berjamaah di masjid? Dan Nabi menganjurkan begitu. Semua mazhab sepakat, Hambali, Maliki, Syafi'i, dan Hanafi. Bahkan kata Imam Syafi'i, aku tidak meringankan seseorang untuk tidak sholat di masjid itu. Bagi laki-laki ya. Dan itu kalimat Imam Syafi'i. Nah pertanyaannya, kenapa Nabi mewajibkan kita ini untuk sholat berjamaah, terutama laki-laki di masjid? Menurut Akang dan Teteh apa, Bapak dan Ibu? Jawabannya kira-kira kenapa? Kenapa kita harus sholat di masjid berjamaah?
Satu, pahalanya lebih banyak. Yang kedua, apalagi? Ya, silaturahmi. Apalagi? Ini semua kan biasa kita pahami kan. Yang bikin saya kaget kemudian saya neteskan air mata adalah karena jawaban Syekh ini memang di luar dugaan kita. Dia mengatakan kenapa Nabi menganjurkan bahkan mewajibkan kita sholat berjamaah di masjid. Kata beliau, karena Nabi mengatakan sebuah hadis. Ini dari Anas bin Malik ya, dari Imam Muslim. Kata Rasulullah, tidak ada yang paling bersemangat kelak di akhirat kecuali seorang mukmin yang mencari saudaranya karena dia tidak menemukannya di surga. Wa yaquluna rabbana, dan datang kepada Allah, ya Allah, mana saudara kami itu? Kami tidak menemukan dia di surga. Wa kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna wa yahajjuna, padahal ketika di dunia kami sholat bersama-sama. Apa kata Allah? Akhriju man araftum, keluarkan orang yang kau cari itu dalam neraka dan masukkan ke dalam surga itu. Dan di hadis ini kita menjahit orang-orang yang sudah ke neraka itu sekaki, sepinggang, bahkan ada sudah tenggelam di neraka itu. Kita jahit mereka dan dimasukkan ke dalam surga. Ternyata Nabi itu sayang kepada kita ya. Saya itu kenapa nangis? Karena di samping saya ada Rasulullah gitu. Ternyata Nabi mewajibkan kita sholat berjamaah bukan ingin membebani, tapi nggak mau ada umatnya yang ke neraka itu. Kalaupun ada di antara kita yang tidak pantas ke surga, yang lain akan mencari kita untuk menyelamatkan kita. Kenapa? Karena kita punya saksi, wa kanu yusalluna ma'ana. Ketika di dunia kita sholat bersama itu. Coba sejauh apa kasih sayang Nabi kepada kita itu, sampai nggak mau ada umatnya itu masuk neraka. Kalau ada di antara kalian yang ke neraka, cari oleh yang lain itu. Bagaimana cara mencarinya? Ketika di dunia bersama-sama dalam ketaatan itu. Makanya yang hadir di sini, kalau istiqomah seperti ini, insya Allah semuanya ke surga itu. Andaikan ada yang tidak layak di antara kita ke surga, yang lain akan mencari kita. Bahkan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Allah tidak ridho kalau kebahagiaan kita di surga itu tidak sempurna. Bagaimana cara menyempurnakan kebahagiaan itu? Kita dipertemukan kembali dengan orang-orang yang ketika di dunia kita bersama-sama dalam ketaatan itu. Coba angkat tangan Bapak dan Ibu, ikhwan akhwat di sini yang merasa yakin sudah menjadi ahli surga. Siapa? Misalnya ada, Ustaz saya kenapa? Karena saya tahajud siang malam. Ada nggak Bapak Ibu? Nah, ini contoh gitu ya. Karena saya tahajud siang malam. Ada nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu merasa yakin ke surga, mungkin kita tidak butuh berjamaah. Silakan sendiri itu. Tapi tidak ada di antara kita yang akan merasa yakin ke surga, maka jangan pernah tinggalkan berjamaah dalam ketaatan itu. Berukhuwah di dalam ketaatan. Andaikan ada di antara kita yang tidak layak ke surga, demi Allah, yang lain akan mencari kita, bertanya kepada Allah, akan menyelamatkan kita. Dan kata Allah, akhriju man araftum, keluarkan orang yang kau cari itu dalam neraka dan masukkan ke dalam surga itu. Masya Allah. Itulah alasan kenapa kita butuh as-suhbah ma'as sholihin, kebersamaan dengan orang-orang soleh. Pertama, menjaga keimanan kita di dunia, karena kesolehan itu bisa mentransfer ya. Dan yang kedua saling menyelamatkan kelak di akhirat. Dan faktanya Bapak Ibu sekalian, bersama-sama dalam ketaatan di dunia tidak hanya mengantarkan kita saling mencari di akhirat. Di dunia saja akan saling mencari karena ada kerinduan itu. Kalau kita biasa di masjid, kemudian hilang sehari 2 hari itu, pada ditanya tidak? Itu kemana si bapak itu? Biasanya kan di juru nundutan kan begitu. Contoh itu ya. Kemana si bapak ini kan biasanya di sab ke ini, sab di pinggir, bla bla bla. Ada kerinduan-kerinduan seperti itu, dan seperti itulah yang nanti akan dirasakan kelak di akhirat. Semuanya datang kepada Allah. Rabbuna yaquluna yusalluna ma'ana wa yahajjuna wa yasumuna, dan seterusnya begitu ya. Maka inilah bekal yang kedua, harus punya circle-circle kesolehan itu. Bahkan di ujung hayatnya Nabi, di pangkuan Aisyah di hadis Muslim, sebelum Nabi menghembuskan napas, Nabi ngajari kita doa itu.
Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Itu, ya Allah ampuni aku, rahmati aku, dan bersamakan aku dengan orang-orang soleh sampai ke surga. Itu, ini menjadi doa terakhir Nabi di detik-detik kewafatan di pangkuan istrinya bernama Aisyah radhiyallahu an. Dan ternyata doa terakhir yang Nabi ucapkan adalah doa ampunan, doa rahmat, dan dibersamakan dengan orang-orang soleh sampai ke surga. Itu, ya, Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah ampuni aku, rahmati aku, dan bersamakan aku dengan orang-orang soleh sampai ke surga. Itu, inilah bekal yang disampaikan para ulama yang menjadi bekal terbaik di jalan yang panjang ini untuk mengantarkan kita bisa pulang ke surga. Pertama, pastikan kita cahayanya cukup, ya, agar kita tidak mudah salah langkah, salah arah. Yang kedua, pastikan kita punya pemandu perjalanan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, pastikan kita punya circle kesolehan itu, karena ini nanti akan saling membantu di dunia, saling menyelamatkan kelak di akhirat. Maka inilah bekal terbaik di perjalanan panjang ini untuk mengantarkan kita bisa pulang ke surga. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf saya agak ngebut karena dikasih waktu sampai jam 8 pas. Dan ternyata pas Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Mangga ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri pertemuan singkat ini, dipersilakan Ustaz. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.